betul. Dimulai setengah 3, sekarang setengah 4, janji protokol menjawab pertanyaan. Inna a'tainakal kautsar fasalli salatlah wanhar berkurban bersedekahlah. Yang keempat, inna syani'aka huwal. Siapa yang membenci engkau bu, siapa yang mengejek engkau bu, siapa yang membenci engkau pak, jangan kau balas. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Maaf, abtar artinya senapan anginnya putus. Ngadapnya ke sana, senapan anginnya putus. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang ngejek engkau, jangan kau balas. Nanti kalau jumpa sama dia, inna syani'aka huwal abtar. Senapan angin kau putus. Memang tak putus, tapi tak hidup. Jangan balas. Saya tak pernah saya balas. Kalau ada orang melempar ibu pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya ibu pakai batu, balas pakai bunga. Tapi kalau sudah 3 kali balas pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Karena dia udah kurang ajar dia sudah. Hilang demam saya ceramah di Al-Muhajirin. Padahal tadi saya ngaku sama Ustaz Dayat, tolong jangan pakai AC Ustaz Dayat, saya menggigil nih demam. Begitulah hebatnya doa. Maka jangan lupa saling mendoakan. Habis pengajian nih saya pulang, ceramah lagi malam, tapi hubungan kita tak putus. Saya minta request satu saja doa Bapak Ibu, doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, mau cepat aja. Apa hukum membeli hewan untuk kurban dari peternak non muslim? Kita kalau mau beli, ada warung muslim, ada warung non muslim. Bukan kita benci non muslim, kita beli ke muslim karena membantu ekonomi dia supaya dia nanti bisa menyekolahkan anaknya. Betul? Tapi kalau benda itu tidak ada, ya kita beli ke warung muslim. Pak non muslim, ya aku mau beli pak. Mau beli apa? Babi 2 kilo. Tak boleh. Tapi kalau dia beternak sapi, iya boleh. Dia jual paku, iya boleh. Aku mau beli paku pak, ini paku kau belum Islam, kusunat dulu paku. Jangan. Oleh sebab itu maka tidak ada halangan bermuamalah, berinteraksi sosial dengan non muslim. Tak ada larangan selama yang dibeli, yang dijual itu benda yang halal. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bisalasina sa'an. Nabi meninggal, baju besinya tergadai di tangan Yahudi. Itu menunjukkan boleh berjual beli dengan non muslim. Dalilnya jelas. Bagaimana anak menasehati orang tua yang melakukan dosa besar? Ini terbalik-balik udah dunia nih. Orang tua pula yang berbuat dosa. Dulu kita tahu kenakalan remaja, rupanya di sini terjadi kenakalan orang tua. Anak-anak muda yang kalian sudah hijrah, sudah tobat, jangan kalian menceramahi bapak ibu kalian. Jangan pulang dari sini panggil papa sini, mama sini duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan cara yang santun. Ayah, ini ada ceramah dari Ustadz. Ustadz apa namanya? Ustadz Somad. Apa kata dia? Ini kata dia ya. Coba dengar ceramahnya. La taqrabuz zina. Jangan berzina. Kok dia tahu saya berzina? Jadi jangan pakai lidahmu, tapi pakai lidah orang lain. Ini pertanyaan mesti dibacakan. Karena dia ngetik pakai print. Ini kalau nggak dibacakan, didoakannya kita mati berdiri. Saya merasa memiliki kesalahan pada saudara saya sudah sangat lama, sampai saat ini tak bisa jumpa karena tak tahu alamatnya di mana. Carilah di Google, ketik di Google www.google.com, habis itu tulis sedulurku endi sampean. Bagaimana cara saya minta maaf Pak Ustadz? Kalau tidak bisa dijumpai, selesai sholat doakan dia, ya Allah saudaraku ini dimanapun berada, panjangkan umurnya kalau dia masih hidup.
Kalau dia sudah meninggal dunia, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Begitu cara minta maaf, mendoakan kepada saudara yang sudah meninggal dunia. Ustaz Somad iyalah, Ustaz Somad bisa doa pakai bahasa Arab, saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Doa nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saudaraku ini, saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa Jawa. Iki pojone orang teko wis pirang-pirang dina piye iki wis ngalor ngidul ngetan. Bos saya bukan orang Jawa Bos, saya orang Minang. Doa pakai bahasa mana? Iko banyak banan yang kemenitakan di patamu alum balaki nang kadua alum babini nang kaampe bacarai pulau. Doa itu yang penting 4 saja pakai bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak boleh. Sekarang ada aliran baru dikirimkan ke HP saya, salat pakai bahasa Indonesia, batal. Ustadz, bagaimana menolak seorang laki-laki yang ingin menikahi saya? Lelaki tersebut masih berstatus mahasiswa. Saya sendiri belum siap untuk menikah karena masih mahasiswa. Sesama mahasiswa tak boleh nikah. Yang boleh itu mahasiswa sama mahasiswi. Jadi adik-adik yang perempuan, kalau ada anak mahasiswa UIN, mahasiswa UNRI datang mau meminang engkau, adinda, kupinang kau dengan bismillah. Yang ngomong jawab iya atau tidak itu bukan kalian, tapi kalian punya wali 6. Wali kalian 6. Siapa wali kalian? Ayah, atuk, mbah, abang ayah, adik ayah, abang dan adik. Wali itu ada 6. Jadi kalau ada laki-laki ngomong, kalian kasih tahu, kamu jangan ngomong sama saya, ngomong sama wali saya. Walinya mana? Tupak dan Ramil. Langsung nggak jadilah. Ngomongnya ke wali. Wali dulu, walinya yang nanya anak gadis. Dok, itu ada anak mau minang kamu mau apa enggak? Kalau dia diam, berarti dia setuju. Dalam hadis Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Anak gadis dulu gitu, diam. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Di luar tema Pak Ustadz, enggak apa-apa, di luar angkasa aja kita bahas. Apa hukum chatting dengan lawan jenis? Jangan, karena semua berawal dari chatting, lama-lama browsing, lama-lama moncing, lama-lama kencing. Setan tidak pernah mengajak ayo berzina, enggak. Berawal dari nazratun, pandang memandang. Setelah memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fakalamun, ngomong, hai. Setelah itu fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqaun. Habis itu janjian, ketemuan. Oleh sebab itu jangan chatting-chatting. Nanti sampai masanya, setelah kalian berhasil, hai anak-anak muda, anak-anak lajang, ingat, sukses kalian, bisnismen kalian, petani sukses kalian, sawit kalian luas, duit kalian banyak. Berdatangan semua anak-anak gadis itu insya Allah. Kalau tak percaya, nanti buktikan. Buanglah mantan pada tempatnya. Bapak ibu orang tua juga menjaga. Kalau datang anak lajang ke rumah mau ketemu, Pak, anaknya mau saya bawa malam ini ya. Jangan. Ustadz Somad sudah ceramah, katanya anak lajang sama anak gadis jangan jalan-jalan. Stop. Sebentar aja Pak. Tidak. Kami mau ke Bangkinang makan mie ayam. Tidak. Nanti Bapak kami kasih sebungkus. Boleh. Tak boleh. Kalau sudah tidak sekali tidak. Apakah boleh orang non muslim masuk masjid mengikuti pengajian? Non muslim masuk masjid, apa salahnya? Mana dalilnya? Nabi menyambut orang Kristen Najran dari Yaman sebanyak 70 orang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Ali Imran. Mereka bertanya tentang Yesus itu siapa? Yesus punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Keluarga ini disebut dengan Ali
Imran. Itulah sebab turunnya Ali Imran. Non muslim masuk masjid kita nggak apa-apa, tapi apa kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah musim padi dia akan turun ke bawah. Kenapa? Karena ada padi. Apa maksud ceramah Ustaz? Mereka ke masjid karena sudah dekat pilkada dan pilkabe. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Anak saya sedang mengandung. Alhamdulillah. Udah nikah apa belum? Jangan terlalu mudah mengucapkan. Sama saya sering terjebak gini. Ada orang napasnya tersengal-sengal. Ustaz Somad, ini ada kambing baru ditabrak mobil, boleh nggak kami potong dengan nama Allah. Sudah selesai tutup, baru saya sadar, kambing siapa? Nah, itu jadi kita harus. Anak saya sedang mengandung, tentu sudah menikah dulu. Sebagian orang menyarankan membawa gunting sama sisir. Apakah itu termasuk syirik, Pak Ustadz? Jadi hantu zaman dulu takut sama gunting, hantu zaman sekarang nggak main lagi. Pas dibawa gunting, apa nih kata dia, ini hantu zaman now. Jadi Aisyah membuka bantal. Ketika Aisyah membuka bantal, dia lihat ada pisau silet di bawah bantal. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami membawa-bawa ini. Lalu bacanya apa? Bacalah zikir dan doa ruqyah pagi. Pagi baca kul huwallah 3 kali, kul ambil falak, kul bin nas, al-fatihah, ayat kursi, awal al-baqarah, ujung al-baqarah. Kalau ditulis ayat di kertas boleh apa boleh tidak, Pak Ustaz? Amalan salaf kata Abdullah bin Abbas, menulis ayat di kertas, dimasukkan ke tempat air minum, airnya diminum boleh, dibacakan ke air boleh. Tapi kalau ditulis di kertas digantung tamimah, dikhawatirkan nanti dibawa masuk WC. Masuk WC tak boleh. Sedangkan cincin Nabi tertulis Muhammad Rasulullah saja tak boleh, takut nanti dibawa masuk WC terjebak pada perbuatan haram. Jadi meminta doa kepada Allah, minta jauhkan dari setan, baca ayat kursi, baca kul huwallah, baca kul falak, baca kul bin nas, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Boleh tidak berkurban suami yang telah meninggal? Berkurban untuk suami yang sudah meninggal boleh. Mana dalilnya? Nabi memotong kurban, Allahumma azaan Muhammad wa ali Muhammad, ini ku sembelih kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing yang kedua, Allahumma azaan Muhammad wa ummati Muhammad, ini ku potong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Itu menunjukkan kurban untuk orang meninggal dunia sampai menurut mazhab Hambali silakan, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i harus ada wasiat. Menurut mazhab Maliki boleh, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Saya pakai mazhab Hambali, tidak perlu wasiat dan dagingnya boleh dimakan, pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Kalau ada yang ragu nggak sampai, mana nama lengkapnya? Nanti kalau dia meninggal saya kurbankan. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Jika zakat penghasilan diberikan kepada saudara, boleh apa tidak? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak wajib menafkahi istri, anak, cucu. Kalau anaknya tak mampu, orang tua, ibu atau ayah, mertua, tak boleh diberikan zakat. Panggil istrinya. Ini uang 3 juta belanja kita sekaligus zakat emas bulan ini. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tidak boleh. Tapi orang yang tidak wajib dinafkahi boleh diberikan zakat. Apakah mesti diucapkan? Takutnya kalau diucapkan nanti dia tersinggung. Mas, aku beri engkau 3 juta zakat karena engkau adalah fakir miskin ya. Itu dia tersinggung. Kasih saja, niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Kertas terakhir. Apa hukumnya membungakan uang? Oh, di sini uang bisa berbunga. Dalam majelis taklim, uang dibungakan ibu-ibu yang akan dikembalikan ibu-ibu. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu.
terkumpul duit 10 juta. Siapa yang mau minjam silakan. Pinjam 1 juta bayar 1.200.000, pinjam 2 juta bayar 2.200.000, pinjam 10 juta bayar 11 juta. Riba walaupun yang buat ibu-ibu pengajian. Yang penting kan ada niatnya Pak Ustadz. Ini tak berlaku niat. Oh jadi kalau niatnya baik jadi baik. Kalau gitu tak ada orang berzina. Kok kenapa berzina? Niatnya baik. Yang mengikut itu syariatnya diikut, bukan ngikut niat baik. Baik kata Allah, baik kata Rasulullah, baik niat. Baru bapak ibu yang membungakan duit berhenti. Orang yang makan riba 5 efeknya. Pertama, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu apa Pak Ustaz? Kesambet. Kalau pernah nengok orang kesambet, gitu nanti dia bangkit dari kubur. Kalau nampak nanti ada orang bangkit dari kubur di akhirat di padang mahsyar macam orang kesambet kerasukan setan, itulah yang orang makan riba. Sampean makan riba dulu kan? Rupanya dia ngelihat kita sampean lebih akeh lagi. 2, duit riba diambil 200.000 riba. Duit riba dimakan, belikan ke beras masuk rice cooker jadi nasi disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Lidah makan haram, berdoa Allahumma hadina fiman hadait, amin. Lidahmu makan haram tak dikabulkan Allah, doa makan riba. 3, duit riba dibawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram. Pantasan balik haji enggak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, balik haji tak bercelana sama sekali. Gara-gara berangkat pakai duit Arab. 4, kau bersedekah, sedekah duit riba. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Duit riba dibelikan bakso, dikasih ke anak. Duit riba beli mie ayam, kasih ke anak. Duit riba beli nasi bungkus, kasih ke anak. Anak makan riba, makanan bakso sebiji berubah jadi darah masuk ke dalam jantung, dari jantung darah naik ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Otak anak jadi hitam kotor gara-gara makan riba. Heran saya Pak Ustadz, anak saya masukkan ke pesantren kabur. Anak saya kirim ke Lirboyo, ke Gontor, ke Purba, ke Tebu Ireng, tapi pulangnya bukan jadi orang, jadi hantu, jadi setan. Yang salah bukan dia, karena kita memberikan makan riba. Takutlah kepada Allah, jangan makan riba. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua selamat. Yang sudah sempat makan riba berhenti. Duit sisa ini gimana Pak Ustadz? Boleh dicampakkan? Jangan. Jadi duitnya mana? Masukkan ke masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, tapi mengembalikan uang umat kepada umat. Uang umat. Berhenti. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya memang tak pernah makan duit riba ini. Berapa? 10.000. Iyalah 10.000. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Itulah kajian kita pada kesempatan ini. Buah dari pengajian ada perubahan. Mudah-mudahan setelah ngaji ini kita menjadi berubah lebih baik. Amin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hazihil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala utang piutang bantu kami melunasinya supaya kami tidak terjebak riba ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah.
wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, jadikan anak-anak kami menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan hidup itu sebagai amal saleh ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau kau takdirkan kami mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufik hidayahmu dalam hati kami supaya kami senantiasa beramal saleh, mendekatkan diri padamu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal kibriya'i wal azamati wal hasad, bersihkan hati kami dari penyakit hati, dari hasad, dari angkuh, dari sombong. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.